saya belajar. Di sini saya mengajar. Saya Winda Silitonga, guru IPS di SMP Negeri 160 Jakarta. Yuk ikut masuk. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Biar tambah lebih semangat nih anak-anak. Untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, mari kita bersama-sama ya menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Bisa anak-anak? Ya. Yuk semuanya lagi berdiri. Mendapat keberkahan ya dari Allah yang Maha Kuasa. Marilah kita bersama-sama berdoa. Seperti biasa, Ibu Bunda beri kita sebagai ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan beri bisa. Jangan lupa sebelum kita mulai belajar kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa percaya masing-masing mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kita. Silakan dulu. Nah, seperti biasa Ibu akan cek daftar kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Ya, bagi namanya yang Ibu panggil, silakan angkat tangan ya. Data hadirnya ada. Oh iya, ada. Oke, Bu Guru absen terlebih dahulu. Abdurrahman hadir. Aisyah Reva hadir. Almira Nabawila ada bisa dia yang izin ya. Kemana? Dia ada posisi. Aurelia Alisa, Bima Putra, Brigita Melody, Alisa Alfadia, Dina Salutra, kemana kita? Sakit, ya saya. Sakit apa ya? Kekurangan badan itu Enrico Casaldo, Fahri Akmal, Faiza Laila, Gajah Abdi Fari, Michael Solus Pratama, Jonathan Ishak, Elia Arjeti, Muhammad Imam Puji, sudah pindah. Masih ada namanya Muhammad Fadlan dan Muhammad Rafin,
Nabila Des Putri sama Ibu Osis. Nabila Safa, Nasfa Febrianti, Ibu Nadia. Patria Sandi, Rendra Mana, Ridwan Arif, dari Ibu sakit juga dulu penyakit sakit di jaga kesehatan ya namanya ya. Cagana Nuansa, Siti Khadija, Deresia Milari, Yogi Andini. Oke, nah ya, hari ini hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 ya Nana ya. Kalau misalnya ya Nana kalian ingat kemarin kita sudah belajar tentang apa sih ya Nana? Ya, kemarin kalian belajar tentang apa? Saluran mobilitas sosial dan juga dampak-dampak mobilitas sosial tersebut. Nah ya, untuk pembelajaran hari ini nggak jauh beda dengan mobilitas ya. Nah, kita belajar tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, kemarin malam lah ya, Ibu sudah ingatkan. Sudah dibaca materinya? Nah, coba Bu Guru lihat angkat dulu buku pembelajarannya mana. Kalau semua nggak buku pembelajarannya IPS. Coba diangkat semua bukunya. Mana buku kamu? Mana bukunya? Oke, kelompok ini lengkap mana bukunya? Di sana ambil dong. Ya, nggak usah. Ya. Ambil dulu boleh. Ini kelompoknya lengkap nih bukunya. Ya ada ya. Siap nih. Pembelajaran kalian di kelompok ini sudah lengkap, bisa tahu. Ya. Kelompok ini memang kita sudah diambil dulu ya. Oke, mantap luar biasa nih kelas 8A ya. Nah, jadi sudah dipelajari materinya. Agak jauh dari mobilitas ya. Dimana sekarang pluralitas masyarakat Indonesia yang kalian tahu ya. Nah, apa sih pluralitas masyarakat Indonesia itu? Ada yang tahu? Boleh tunjuk tangan? Apa sih pluralitas masyarakat Indonesia tersebut? Ayo, tadi katanya udah dibaca bukunya, bahan ajarnya, Guru udah share ya. Coba satu, yuk siapa? Apa yang dimaksud dengan pluralitas masyarakat Indonesia? Plural ya, artinya adalah kemajemukan masyarakat Indonesia, di mana ada perbedaan ya di dalam masyarakat tersebut. Ya, kita Indonesia beraneka ragam. Ya, bisa dari perbedaan agama, budaya, suku, dan juga pekerjaan. Itulah yang akan kita bahas hari ini. Anak-anak, coba sekarang selanjutnya Ibu akan tampilkan ya. Ada gambar di sini. Nah, sebelumnya Nana Bu Guru tadi sudah tanya ya tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, jadi pluralitas masyarakat Indonesia ini ya sebagai realita ya masyarakat yang kita terima di Indonesia ini karena beraneka ragam. Jadi itu adalah sebuah kekayaan nasional Indonesia. Nah, tadi kita sudah nyanyi nih lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Berarti kita juga apa? Cinta tanah air ya, ini kaitannya dengan kekayaan nasional bangsa Indonesia tersebut. Jadi sebelum kalian tahu apa itu pluralitas, coba Guru tampilkan dulu nih ya
pluralitas masyarakat Indonesia-nya, yaitu perbedaan agama dan juga perbedaan budaya Indonesia. Yang ketiga, apa lagi nih kita? Berdiskusi. Nah, kita dibagi kelompok. Lalu yang keempat adalah presentasi. Terus yang belajarnya luar biasa ya, kata-kata. Selanjutnya, nah inilah gambar yang ibu akan sajikan. Sudah ada ya. Nah, coba lihat ini. Apa sih yang kalian pikirkan tentang gambar ini? Apa yang dipikirkan? Coba kamu. Coba lihat kakak ini sama ibu ini. Nah, apa sih? Atau apa yang terlintas dari gambar tersebut? Ada yang tahu tunjuk tangan? Ya, kamu? Interaksi antar umat beragama yang berbeda. Ya, boleh. Interaksi antar umat beragama yang berbeda. Ini kaitannya dengan perbedaan agama tadi ya. Oke. Jadi yang kamu lihat ini yang dipakai Bapak ini berarti agama apa? Buddha. Lalu yang di ini? Ya, Islam atau Muslim. Nah, yang tadi ini ya. Ini contohnya di laki dan sopan ya. Dari orang Muslimah ya, sama dengan dia untuk dia. Nah, tapi semua perbedaan itu indah. Bukan kita menganggap agamanya yang satu itu adalah agama yang baik atau yang benar. Ya, karena perbedaan itu adalah suatu warna. Itu warna-warni menarik ya. Jangan semuanya harus sama. Itu karena nggak berwarna kurang menariknya ya. Nah, ini kaitannya dengan gambar ini terkait dengan materi kita, pluralitas masyarakat Indonesia ya. Nah, Bu Guru tanya lagi ya, dari perbedaan agama berarti kita harus saling apa? Toleransi. Betul sekali. Nah, Bu Guru tanya, ada berapa banyak nih agama di kelompok ini? Ada berapa banyak agama di Indonesia yang diakui oleh negara kita? Ada 6. Apa saja agama itu? Islam yang pertama yang banyak ya di Indonesia ya. Lalu yang kedua, Islam. Katolik, keempat, Hindu, yang kelima, dan yang keenam, itulah agama yang diakui di negara kita ya, Indonesia. Coba beri kita sistem wajib saya sebagai contoh ya. Oke, yuk. Ya. Nah, lihat ya teman kita nih, Bu Guru akan berikan contoh nyata ya. Nah, beri kita gambar apa? Katolik yang mana ya? Kamu sudah tahu ya, kamu benar Katolik. Lalu apa? Muslim ya, dari cerita yang dikenakan oleh Eva dan juga teman yang lain ya. Nah, dari perbedaan teman kita tersebut, tapi kamu akut gak nih? Aku alhamdulillah betul baik ya, mantap banget nih ya. Tidak ada kata pertengkaran. Nah, dari perbedaan itu kita saling mengasihi. Jangan ngejek-ngejek agamanya. Itu loh yang paling baik, agamanya yang paling baik, tapi tidak ya. Janganlah yang seperti itu ya. Oke, thank you. Terima kasih sekarang dulu. Terima kasih kepada murid kita. Nah, selanjutnya tentang budaya nih anak-anak. Yang kalian tahu ada berapa budaya itu terkait dengan materi kita, yaitu dengan misalkan acara keagamaan, ya kan, tari tradisional, rumah adat, nah masih banyak lagi ya. Oke, selanjutnya bisa ditampilkan ya video pembelajaran kita supaya kalian lebih jelas lagi. Tetap semangat di pembelajaran hari ini. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita membahas materi pluralitas masyarakat Indonesia. Belajar tentang pluralitas di Indonesia berarti belajar tentang menunjukkan masyarakat yang terdiri dari beragam bangsa, agama, ras, pekerjaan, dan lain. Plural berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak, sedangkan plural itu berarti kemajemuk. Masyarakat Indonesia
religius, beberapa agama dan kepercayaan dapat ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia. Indonesia juga memiliki keanekaragaman budaya dan adat istiadat. Kondisi geografis dan sosial Indonesia juga mempengaruhi berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Karena itu, kita dapat menemukan berbagai pekerjaan masyarakat Indonesia di berbagai tempat. Selain istilah pluralitas, kita juga menemukan istilah lain yang berhubungan dengan keragaman yaitu multikultural. Multikultural berasal dari kata multi yang berarti banyak dan kultur yang berarti budaya. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki lebih dari 2 kebudayaan. Nah, anak-anak, mari kita bahas keanekaragaman yang ada di Indonesia. Yang pertama, perbedaan agama. Terdapat beberapa agama dan banyak aliran kepercayaan yang dimiliki di Indonesia, sehingga menjadi hal yang lumrah bila melihat upacara sembahyang yang berbeda-beda. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Komunis. Yang pertama, agama Islam. Pada saat ini, agama Islam merupakan agama yang dipeluk sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurut sensus tahun 2010, 87,2% penduduk Indonesia beragama Islam. Agama Islam diperkirakan telah sampai ke Indonesia pada abad ke-7, dibawa oleh para pendakian Arab, Persia, dan Gujarat Hindia. Umat Islam memiliki beberapa hari besar yang dirayakan setiap tahunnya, seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Tahun Baru Hijriah, dan Hari Kelahiran Maulid Nabi. Selain itu, hari Jumat merupakan hari penting bagi umat Islam. Pada hari Jumat, semua laki-laki wajib melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah di masjid. Yang kedua, Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda sekitar abad 16. Pada abad 20, Kristen Protestan berkembang sangat besar yang ditandai dengan kedatangan para misionaris dari Eropa ke beberapa wilayah di Indonesia. Contohnya, wilayah barat Papua, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Jawa. Selanjutnya, Kristen Katolik. Kristen Katolik tiba di Indonesia saat kedatangan bangsa Portugis yang diperkuat dengan kedatangan bangsa Spanyol. Salah satu tujuan Portugis ke Indonesia adalah meningkatkan umat Katolik Roma yang dimulai di Kepulauan Maluku pada tahun 1530. Antara tahun 1546 dan 1547, tokoh misionaris Kristen Fransiskus Xavier mengunjungi Pulau Maluku dan membaptis ribuan penduduk setempat. Selanjutnya, para misionaris tidak menyebarkan agama Katolik ke berbagai wilayah Indonesia. Hari Raya umat Kristen adalah hari Natal yang diperingati setiap tanggal 25 Desember. Selain itu, umat Kristen memiliki beberapa hari penting yang juga selalu diperingati, misalnya Hari Raya Paskah, Hari Raya Kemuliaan Isa Almasih. Yang keempat, agama Hindu. Masuknya agama Hindu ke Indonesia diperkirakan sekitar awal abad ke-4, yang ditandai dengan berdirinya kerajaan Bhutan dan Tarumanjaya yang bercorak Hindu. Beberapa upacara keagamaan pada hari-hari penting agama Hindu, misalnya Hari Raya Galiman, Hari Raya Nyepi, dan Hari Saraswati. Agama Hindu juga akan berbagi upacara atau tradisi beragama. Yang kelima, agama Buddha. Perkembangan agama Buddha diperkirakan terjadi bersamaan dengan perkembangan agama Hindu. Kerajaan Sriwijaya di Sumatera merupakan salah satu pusat studi agama Buddha di Asia Tenggara. Upacara keagamaan yang kita kenal misalnya Hari Raya Waisak. Waisak
dirayakan pada bulan Mei pada waktu karantina untuk memperingati 3 peristiwa penting. Pertama, lahirnya Pangeran Siddhartha. Yang kedua, Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha. Dan yang ketiga, wafatnya Buddha Gautama. Dan yang terakhir, Anak-anak bisa sambil kehadiran ya, Allah poin-poin ya. Nanti dulu bagi anak-anak bisa sambil mencatat hal-hal yang penting ada di video pembelajaran. Umat Konghucu banyak memiliki hari penting, tetapi hari raya yang tak termasuk adalah menjadi hari libur nasional di Indonesia adalah hari raya Imlek. Setelah perbedaan agama, selanjutnya Yang kedua, budaya. kita membahas Apakah sudah budaya. masuk dengan budaya dan kebudayaan? Menurut bicara lima, budaya merupakan sebuah sistem gagasan dan dasar, sebuah tindakan serta adat yang dilakukan oleh manusia di dalam kehidupan bermasyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan Indonesia dan Indonesia yaitu perbedaan lokasi dan perbedaan agama, perbedaan budaya, rumah adat, budaya yang beraneka ragam masyarakat Indonesia. berikut. Yang pertama, sebagai daya tarik bangsa asli. Yang kedua, mengembangkan kebudayaan nasional. Yang ketiga, tertanamnya sikap toleransi. Yang keempat, saling melengkapi hasil budaya. Dan yang terakhir, mendorong inovasi kebudayaan. Nah, anak-anak, setelah kita membahas perbedaan agama dan budaya, mari Oke, itu ya video pembelajaran materi prioritas masyarakat Indonesia terkait dengan perbedaan agama dan juga perbedaan budaya yang ada di Indonesia ya. Nah, selanjutnya guru ingatkan lagi nih ya, guru tidak hanya menilai dari segi pengetahuan saja dan juga keterampilan, tetapi guru menilai saat kalian berdiskusi, berpresentasi nanti ya. Nah, jadi kerjasamanya, keaktifannya juga. Jadi mohon ya anak-anak kooperatif ya selama berada di dalam kelas ya. Bisa anak-anak? Oke, selanjutnya tadi sudah disimak videonya. Bu Guru akan bagikan kalian dan sudah masuk ke kelompoknya masing-masing LKPD dan ya sesuai kelompoknya. Kelompok 1 tunjukkan lagi dulu anak. Kelompok 1 oke, silakan. Iya. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Ya. Dan terakhir kelompok 4 ya. Jadi hari ini hanya ada 4 kelompok ya Nana ya. Nah, dari LKPD yang kalian sudah terima nih dari tiap-tiap kelompok, dibaca dulu nih petunjuk cara pengerjaannya. Di situ Ibu sudah sajikan 2 artikel yang berbeda terkait dengan perbedaan agama dan juga perbedaan budaya. Silakan kalian baca dulu literasi, analisis ya. Nah, untuk soalnya itu sama semua. Dapat 3 soal ya. Berapa tadi? 3 ya, Bu Guru sudah taruh ya di situ ya. Ada 3 betul ya. Nah, silakan kalian menganalisis nih berita di atas ya dari 2 artikel tersebut dengan berbagai jawaban. Nah, kalian dapat menggunakan ya sumber belajar dari buku IPS ataupun bahan ajarnya. Mana bahan ajarnya? Coba dilihat di smartphone-nya yang Ibu sudah share di WhatsApp group. Ada? Coba. Bahan ajarnya dulu dibuka. Nah, oke. Nah, dari sini nih anak-anak ya, kalian bisa cek ya untuk menjawab pertanyaan tersebut, ataupun juga dari sumber internet itu bisa sekali. Silakan pergunakan sumber belajar lainnya. Ya, semangat ya anak-anak ya. Oke, silakan berdiskusi. Waktu kita 35 menit ya, tidak lama. Nanti ada sesi
menilai. Dari kalimat sekarang murid tidur dulu. Yuk. Semangat. Sambil dibagi tugasnya ya, perannya ya. Siapa nanti jadi moderator, siapa yang nanti mempresentasikan, ya menyiapkan jawaban saat ada waktu yang bertanya. Yuk, gimana nih? Kelompok 2, yuk semangat ya. Coba apa? Terkait dengan soal yang pertama, di mana kalian menganalisis nih, mengapa ya di Indonesia ini terdapat bermacam-macam agama, tadi ada 6 itu ya, dan juga bermacam-macam budaya. Kenapa banyak banget itu? Apa alasannya? Ya bisa dengan bahasa kalian sendiri. Kalian lakukan dulu. Nanti sekarang boleh untuk tulisan nyatakan. Kenapa? Iya, kenapa ada di sini aja? Karena sama kalian. Tulis namanya dulu ya, anak-anak ya. Tulis nama kelompoknya. Dan Anda kumpulkan dulu informasinya ya sebanyak-banyaknya, lalu kalian bisa mengolah datanya ya. Nah ini kan model discovery learning ya. Jadi kalian temukan nih bisa dengan sumber belajar yang ada. Kelompok ojek online itu membantu lalu lintas di sekitar gereja Masra. Udah dapat nggak nih beritanya nih? Ya biasanya kayak hari raya keagamaan, itu pasti ada sikap toleransi yang kental sekali ya. Apalagi jadi perbedaan agama dan tapi mereka saling menghargai dan toleransi. Nah, boleh dengan cara saling tolong menolong,
buku itu ciri khas dewa ya. Roh jahat ya. Oh, kalau jago buku ibu kan salah. Tapi dia harus dibakar ya. Pernah dengar cerita itu ya? Mengapa jadi terdapat macam-macam agama aku nanya pendapat kalian Kamu apa? Nama? Ada bangsa asing yang datang ke Indonesia. Siapa yang tadi nonton video itu? Oke, coba dibuka lagi videonya tadi guru udah share deh. Di video apa di grup WA. Awal mulanya masuk sehingga terjadinya agama tersebut tadi juga bisa atau historinya bagaimana gitu bisa ya. Silakan. Boleh? Ada fotonya nih. Fotonya disiapkan juga dong tanggalnya. Ada fotonya yang bisa buka videonya. Nih kalau ini ya. Gimana Nana? Nah, tadi kan sudah lihat di video soalnya agama enam itu. Kenapa sih di Indonesia nih banyak terdapat macam-macam agama, budaya. Nah, kenapa di Indonesia itu banyak agamanya? Buat karena ya strategis itu maksudnya. Boleh, silakan tahu kan di nomor 1. Terus tadi historinya kenapa tuh? Ada bangsa asing nggak tadi masuk? Nah, misionaris juga tadi ada kan? Kamu Kristen apa Katolik? Kristen. Nah, tadi kenapa awal mulanya ada agama Kristen itu? Tadi nyimaklah videonya. Ya, boleh itu ditambahkan. Ada tadi pengurusnya dari video di grup. Nah, itu boleh diulang lagi tuh videonya biar dapat masuk tuh. Golongan nomor 1. Ya, kenapa? Kenapa? Nggak bisa. Ada yang mau tanya nggak kalau pakai wifi? Kita tag dulu ya, tag dulu. Yang lain bisa nggak videonya terbuka di handphone? Oh nggak bisa, nanti udah share dulu sebentar ya. Ada masalah tadi ya. Handphone saya juga dipakai bersih gitu. Saya dapat dilihat dari buku sumber yang lain aja, buku ajarnya ataupun dari bahan ajar itu ada. Ya, kalau kamu lupa tentang sejarahnya, bisa yang lain nggak apa-apa. Makanya terkait dengan perbedaan agama ya. Ini apa ya? Saya tuh baru habis makan kopi ya. Tapi udah ya, nggak belajar dari mana. Ini apa namanya? Kopi ya? Iya, ayo jangan diam aja. Oh, Patria kan? Patria aja. Yuk, kita tinggal 40 menit lagi nih anak-anak nih. Ya, 10 menit lagi kita harus tampil ya untuk mempresentasikan. Ya, tidak ingat waktu nih. Udah lama-lama. Menit. Dari mana?
Ayo, yuk, semangat ya. Dulu itu dibikin sedikit. Sudah ada yang bisa tampilkan? Oke, nomor 2 dikit lagi. Mana nomor 1? 3 dan 4. Bagian tadi siapa yang mempresentasikan? Ya, bagi masing-masing tugas. Ada 6 orang, ada yang membaca, ada yang menjawab. Bagaimana Nana? Sudah? Ayo nomor 1. Ya, cuma 3 soal loh. Punya Reva ya? Reva nama. Punya Reva yang menulis, yang lain nggak gantian. Oke, ya, mantap. Yang satu itu biasa teman kamu yang siapa? Ada Nabila lagi ada OSIS ya? Ketua OSIS. kalau jadi lomba puisi ada di kelas. Itu upacara bendera. Kalau tidak apa yang tadi ya? Itu harus masa naiknya digabung sama yang biasa ya? Ya, udah lihat ya? Udah Gimana dari kita teman-teman? Buat sport. Hah? Baterainya udah mau habis. Buat ngomong sport. Oh, boleh ya.
Oh, kelompok 4. Ayo, gimana? Ada yang gimana nih? Udah sampai nomor berapa? Udah, satu lagi. Ya, waktunya nggak lama-lama ya, 5 menit lagi loh. Ya, karena ada 4 kelompok semuanya. Waktunya akan bisa. Wah, udah mau selesai nih kelompok 3 ya. Kelompok 3 udah mau selesai. Ayo kelompok lain bergegas. Ternyata dilihat dia baru sama laki-laki, tapi dia lebih semangat. Iya, nggak ada lainnya cuma semangat. Ini sudah? Sudah. Oke, sudah siap. Oke, yuk kelompok 1. Kita mulai ya. Silakan kelompok 1. Yuk kelompok 1 silakan presentasikan. Siapa yang mau bicara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Masih juga. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pluralitas masyarakat Indonesia. Sebelum itu kita kami berkenalan diri. Nama saya Tegan Mas selaku moderator. Saya Ajar Humaira sebagai Di Indonesia terdapat bermacam-macam agama dan budaya. Menjawab. Silakan. Boleh gantian ya. Nomor 1 jawabannya apa? Coba. mengapa di Indonesia terdapat bermacam-macam agama dan budaya? Saya sangat berharap dari nomor 1 akan menjawab mengenai paparan dari kami. Jawabannya karena adanya bangsa-bangsa asing dari berbagai tempat yang datang ke Indonesia dan menyebarkan agama serta budaya yang mereka bawa. Ya, kedatangan bangsa-bangsa asing itu maksudnya ya. Nah, lalu nomor 2, boleh gantian? Nomor 2 akan dijawab oleh kami. Nomor 3. Nomor 3 akan dijawab oleh Jawab pertanyaan nomor 3. Bagaimana upaya untuk memperkuat pluralitas agama dan budaya masyarakat di Indonesia sebagai akibat interaksi sosial? Nah, bagaimana upayanya? Yang pertama, sikap terbuka terhadap perbedaan yang ada. Yang kedua, bersikap saling menghargai sesama individu atau kelompok tanpa melihat latar belakangnya. Yang ketiga, tidak mengidik agama, ras, maupun budaya yang berbeda. Yang keempat, mengembangkan nilai-nilai dan dari presentasi kelompok kami ada pertanyaan. Silakan tanya jawab. Oke, yuk dari kelompok 1 sudah mempresentasikan jawabannya ya dari pertanyaan 1 sampai dengan 3. Nah, 3 kelompok lain silakan ingin bertanya, boleh tunjuk tangan, nanti kelompoknya bisa mencatat ya. Boleh menunjuknya dulu 1 orang untuk menuliskan pertanyaannya, lalu nanti bisa ada waktu ya
aja. Tadi sudah ada ya pemaparan video ya. Oke. Boleh dari sumber belajar yang lainnya atau enggak berdiskusi dulu ya. Pluralitas agama dan budaya itu apa? Nah, yuk kita berlama-lama. Silakan dijawab boleh. Hah? Yuk, yang tadi bertanya Kalina, kalau disimak nih kelompoknya, kelompok lain juga, semuanya ingin menjawab. Apakah jawaban kami? Pluralitas agama dan budaya masyarakat berarti pluralitas sendiri berarti kemajuan. Ya, pluralitas agama dan budaya masyarakat berarti perbedaan agama dan budaya masyarakat. Apakah jawaban sendiri? Ya, gimana Kalina? Sesuai kan? Ya, karena pluralitas agama itu ya perbedaan dari segi agama yang dimana kita tahu tadi ya ada 6 agama tersebut yang berbeda-beda tentang tata cara ibadah, kepercayaan, kitab suci ya hari besar agamanya. Nah itu juga seiring waktu kita tetap mengakuinya atau tetap menjalankannya mau nggak mau ya, tapi kita tetap toleransi ya. Tentang pluralitas budaya tadi Kalina juga bertanya ya. Nah, ini juga ada tentang perbedaan setiap budaya yang ada di Indonesia. Mau dia rumah adatnya, tari-tariannya ya, atau pakaian adatnya juga itu berbeda, tapi tetap kita menyikapinya dengan baik gitu ya. Nah, cukup Kalina, ada yang ditanyakan lagi kelompok lain? Cukup? Oke. Oh, mau nanya. Siapa namanya Abdurrahman? Apa itu pluralitas masyarakat Indonesia? Oh, pengertiannya pluralitas gampang itu. Ayo, tadi kan udah. Ayo baca. Yuk, siapa? Silakan. Apa itu pluralitas masyarakat Indonesia? Ya, salah satu yuk. Kamu boleh. Ayo. Abdurrahman, coba temennya mau jawab nih. Menyangkut kepercayaan. Yuk, menyangkut kebudayaan, sistem sosial, politik yang berbeda, tetapi kesemuanya mencapai keteraturan sosial ya, akibatnya ada kesadaran bahwa kehidupan dijalankan dengan rasa perbedaan. Oke, cukup ya dari kelompok 1 mengingat waktu. Oke, yuk tutup yuk kelompok 1 dulu. Lihat dari Dari kelompok kami, maaf dari sana. Sampai kita Oke, tepuk tangan.
Pasti tahu lah kalau kita tidak menjalankan sikap toleransi itu. Ya, tadi kan disebutkan atau ditampilkan gambar apa yang beragama Buddha, nah itu yang beragama Muslim ya. Nah itu menunjukkan sikap toleransi. Tapi pertanyaannya dengan teman-teman, ya, kalau kita tidak menjalankan sikap toleransi tersebut, apa yang terjadi? Begitu ya. Ya, bagaimana berarti berhukumnya? Tuh. Yuk. Jawabannya adalah akan terjadinya gabungan antara agama dan budaya serta membuat Indonesia menjadi ya, itu perbedaan jawabannya. Terima kasih. Ya, jadi itu tadi ya. Akan terjadi perpecahan atau sikap hidup yang tidak rukun. Siapa sih yang tidak rukun di sini tidak suka kan? Maksudnya yang rukun tidak damai ya, sejahtera. Kalau ada yang
Mengapa di Indonesia terdapat macam agama dan budaya? Karena kondisi negara Indonesia yang kepulauan dan pada masa lalu banyak pelaut, dagang atau orang yang dari berbagai penjuru dunia yang datang ke Indonesia dan lokasi Indonesia sangat strategis. Soal kedua akan dibaca oleh Muhammad Hadi. Saya akan jawab kalau motivasi. Maka mereka memiliki pertandingan secara damai. Karena diimbangi dengan sikap toleransi. Tanpa sikap toleransi keberagaman agama bisa membuat pepecahan maupun konflik. Kalau kita menjawab bagaimana upaya untuk memperkuat kita tetap menjaga sikap toleransi antara agama dan budaya dengan cara menghormati agama dan kebudayaan dan memberikan hak untuk melakukan sesuai dengan keyakinan mereka. Ya, ada yang ingin bertanya dari kelompok lain terkait dengan presentasi kelompok 3, juga kelompok 4, kelompok 1, kelompok 2. Ya, pertanyaan. Siapa namanya? Dari Al-Bukhari ya? Oke, apa pertanyaannya, Sir? Pertanyaannya, mengapa kita harus menghargai dan menerima perbedaan? Mengapa? Sekarang kita dicatat pertanyaannya. Mengapa kita harus menghargai perbedaan itu? Itu maksudnya apa? Menghargai dan menerima perbedaan. Oh, menghargai dan menerima perbedaan. Apakah ulangan saja? Mengapa sih kita harus menghargai dan menerima perbedaan itu? Ya seperti kamu aja, karena kamu menerima teman kamu yang begini, karena kamu beda sama kamu. Ayo, ayo siapa yang bisa menjawab dari kelompok 3? Ya. Suaranya yang kencang, siapa namanya? Ya, biasa, enggak. Saya mau biasa. Saya mau biasa, yang menjawab pertanyaan pribadi. Mengapa kita harus menghargai perbedaan? Karena jika kita tidak menghargai perbedaan, akan menjadi Saya setuju dengan jawaban kelompok 3. Yang gimana tadi jawabannya? Dulu. Apa? Ulangi kedua dulu. Oh ya, betul ya. Jadi guru ada penguatan ya untuk kelompok 3. Tadi jawabannya, jika kita tidak menerima perbedaan itu, tidak menghargai, akan terjadi konflik ya. Nah itu nanti ada di selanjutnya materi kita memang konflik, tapi ini bisa kaitannya. Nah sikap menghargai itu termasuk dari sikap kita yang menerima perbedaan, ya toleransi juga sama. Nah kita juga sebagai makhluk sosial saling membutuhkan satu sama lain, betul nggak ya Nana? Nah bisa nggak kamu jahit baju sendiri? Bisa? Nggak bisa, pasti membutuhkan orang lain yang menjahitkannya, ya. Nah bisa nggak kamu masak
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan ya, teman-teman. Ya, nggak usah takut, nggak usah bingung. Tunggu bantu kepanjangan juga, ya. Tapi hal-hal yang lain saya kemukakan sendiri ya. Ya, kelompok terakhir, kelompok 4. Nah, ini kayak kita tunggu-tunggu. Neng. Ya, kelompok 4. Silakan Regita perkenalkan diri, salam buka dulu dari kelompok kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap fokus ya Nana ya. Siang juga. Selamat kami dari kelompok 4. Adanya kami sudah datang ke Pluralitas Masyarakat Indonesia. Sebelum kami mulai mengajar hari ini, KPD Bantu Kelurahan ini sudah karena masih ada kita dulu sebagai moderator. Saya tidak sampaikan. Saya dari sini dari mana? Saya dari Mari. Saya dari Laura. Silakan kalau ada pertanyaan. Satu kelompok lain di Indonesia dapat macam-macam agama dan budaya. Jawabannya karena zaman dulu banyak pedagang atau orang yang dari sebagian dunia datang ke Indonesia dan mereka mengenalkan apa yang mereka ketahui seperti agama maupun kebudayaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan itu kenapa mereka bisa hidup dalam secara damai? Karena tanahnya sifat toleransi yang berbeda dari mereka. Jadi mereka saling menghargai tanpa berbeda. Ya, suaranya kecil ya. Bagaimana upaya untuk memperkuat keteragama agama budaya masyarakat sebagai akibat sosial? Jawabannya adalah 1. Menghormati setiap individu tanpa melihat latar belakangnya. 2. Tidak membeda-bedakan. 3. Saling menghargai perbedaan. Oke, tunggu. Nah, coba kita. Jika ada pertanyaan jika ada kamu bukan sesi pertanyaan, jika ada sesi pertanyaan. Kelompok 1 saya tadi kemarin aja sih. Ayo. Reza. Apa lagi suka apa lagi? Kelompok 2 siapa? Kanina lagi. Memang ini dikerjakan oleh Kalilan. Ya, Kalilan dan yang mana? Saya ingin bertanya kepada kelompok 4. Jelaskan salah satu penyebab terjadinya pluralitas di Indonesia. Salah satu penyebab terjadinya pluralitas di Indonesia itu apa? Ya. Ayo, udah cukup, boleh? Jadi bertanya Kalilan, silakan. Jelaskan salah satu penyebab terjadinya pluralitas di Indonesia. 1. Kondisi wilayah bangsa Indonesia yang berbentuk kepulauan sehingga disebut negara kepulauan. 2. Bangsa Indonesia terdapat di antara 2 benua Asia dan Australia dan 2 samudra Indonesia yang lain. 3. Keadaan iklim dan cuaca yang mempengaruhi perbedaan keseluruhan. Ya, gimana Karina? Apakah jawabannya memuaskan? Oke, ya, begitu guru beri penguatan nih kenapa terjadinya pluralitas itu ya. Supaya dengan pluralitas tadi dibilang ya, kata kuncinya memang pluralitas yaitu kebanyakan. Berarti banyak, itu berbeda-beda ya. Nah, dari pluralitas itu terjadi karena memang negara kita ini banyaknya perbedaan dari segi agama atau kepercayaan, lalu juga jenis budayanya, lalu juga suku bangsanya, lalu juga tentang pekerjaan masyarakatnya, ya, kehidupan sosial
Indonesia. Ya, kekayaan nasional kita, negara kita kaya akan perbedaan itu. Nah, terlebih lagi ya, masih ingat nggak ada berapa provinsi di Indonesia? 30. Itu banyak artinya Indonesia juga. Mungkin nggak semuanya kita bisa ingat ya. Nah, itu juga termasuk pluralitas negara Indonesia. Gimana Kalila? Untuk penguatannya, kelompok 1 cukup, kelompok 3, kelompok 2. Oke, betul dulu. Tesnya tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Oke, nggak apa-apa. Nah, ya selanjutnya. Ya. Tadi kita sudah sesi presentasi ya. Tadi juga sudah berdiskusi. Nah, untuk kemudian tadi juga sudah ditanggapi oleh kelompok lain. Nah, secara teori ini nilai kalian bagus semua ya. Beri tepuk tangan dulu yuk. Catat-catat siapa yang aktif, siapa juga yang sering bertanya nanti. Jadi untuk sesi hari ini pembelajaran kita yang bagus itu ya kelompok 2 ya. Nah, sudah bagus pertanyaan dari kelompok lain kalau tidak baik juga memberikan pertanyaan ke kelompok lainnya. Nah, untuk besok sesi selanjutnya jangan mau kalah kelompok lain ya. Nah, nanti dulu akan kita ini ya. Nah, tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung pembelajaran kita. Mari kita simpulkan nih bersama-sama. Tadi kita sudah belajar ya tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Tadi di awal kalian tahu gak sih pengertian pluralitas itu? Sebelumnya tidak tahu ya. Jadi pluralitas masyarakat Indonesia adalah kemajemukan yang ada pada negara Indonesia ya, terkait dengan perbedaan agama, ya, budaya, lalu suku, pekerjaan, kehidupan sosial, ya, dan juga politik. Nah, anak-anak, sekarang kalian bisa ya mencatat hal-hal penting pada kesimpulan yang diberikan tadi ya. Boleh. Nanti hari ini kamu dapat apa sih pelajarannya? Silakan dicatat ya. Nah, untuk sesi selanjutnya, Bu Guru akan berikan kalian post test. Bu Guru udah share ya linknya ya? Sudah di-share ya linknya? Yuk, silakan sekarang mengerjakan post testnya. Yuk. Dibuka handphonenya. Yuk, kuisinya dibuka. Linknya dibuka. Ya, link. Yang kuisis. Bisa enggak? Ya, silakan mulai. Buka link tersebut. Lalu klik mulai yang warna hijau. Buka aplikasi kuisisnya. Linknya diklik ya. Lalu tekan yang warna hijau mulai. Silakan. Itu ada 10 pertanyaan. Kamu kemana handphonenya? Nanti di rumah ya. Nanti di langsung mulai. Ya, agama yang diakui. Silakan. 10 soal. Ayo.
banyak waktu ya anak ya memperbaiki kekurangan kita. Jadi dengan lagi apa itu sampaikan bahwa yang belajar itu bukan kalian saja, tetapi juga masih banyak belajar ya. Oke, jika sudah ada pertanyaan, ada yang ditanyakan kepada guru? Cukup? Ya, gimana pembelajaran kita hari ini? Rasanya apa nih? Oh, materinya bisa dipahami. Terima kasih ya. Kelompok 2 ya tadi ya. Oke, juga sebagai pencetus nih, bagus ya. Lalu kamu yang sudah selesai proses duluan nih. Yuk, gimana pembelajaran kita hari ini? Mantap Bu. Mantap, luar biasa ya. Iya, kamu senang hari ini belajarnya? Senang banget sekali. Terima kasih ya. Oke, Ibu akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doa. Semua duduk, ya. Ya, kalau Ibu lagi-lagi ya, terima kasih banyak ya untuk kerja kerasnya dan kerjasamanya hari ini, sehingga pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa pelajari nih pluralitas ya, tapi tentang perbedaan suku serta perbedaan pekerjaan masyarakat Indonesia. Oke, Nana ya, yuk kita tutup dengan kita teman-teman berdoa menunjukkan dan hasilnya apa baiknya kita berdoa, doa menunjukkan masing-masing doa mulai. Berdoa selesai. Duduk. Ya. Oke, semoga apa yang Ibu sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat ya buat kalian ya. Nah, jangan lupa tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Yuk dicek dulu kolom mejanya, jangan ketinggalan. Kita akan pulang. Gimana ya? Semua semangat ya. Oke, yuk pulang dulu. Yuk, oke silakan dari kelompok 1. Jalan. Oh iya, dikumpulkan loh. Suka, KPD-nya saya dikumpulkan sekalian pulang ya. Jalan, terima kasih ya. Ayo Reva, Reva kenapa saya? Itu ya. Oke, ya masuk selanjutnya beri kita. KPD-nya juga dikumpulkan nak. Kembali di bawah. Terima kasih ya Betty. Terima kasih ya.